Selamat berjumpa kembali para sahabat sekalian di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar materi logika berpikir. Dan pada video yang lalu kita sudah pernah membicarakan metode penyimpulan. Pada penyimpulan langsung ada ekuivalensi, ada konversi, ada oposisi. Kali ini kita akan berbicara penarikan kesimpulan dengan metode konversi. Metode konversi ini sering dikenal dengan pembalikan. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Mari kita lihat bagaimana penarikan kesimpulan menggunakan konversi. Mari kita lihat. Misalnya ada sebuah proposisi yang mengatakan ada warga kita yang positif COVID-19, positif COVID-19. Dari pernyataan ini, orang dapat mengambil simpulan secara langsung. Ingat, simpulan secara langsung itu adalah penyimpulan berdasarkan satu proposisi tanpa dihubungkan dengan proposisi yang lainnya. Jadi hanya dengan proposisi bahwa ada warga kita yang positif COVID-19, orang atau kita membuat simpulan bahwa ada orang yang positif COVID-19 adalah warga kita. Nah, di sini perhatikan, inilah yang dimaksudkan konversi. Di sini kita lihat, pada proposisi ada warga kita yang positif COVID-19, warga kita ini adalah term subjek. Masih ingat ketika kita membahas proposisi kategori, bahwa proposisi kategorik itu sebuah pernyataan, sebuah proposisi yang mengakui atau mengingkari predikat atas subjek. Jadi terdapat 3 unsur, yaitu ada warga kita, di sini term subjek, ada term predikat, dan ada pengakuan atau pengingkaran predikat atas subjek. Pada penyimpulan konversi, di sini terjadi pembalikan. Katakan pembalikan, yakni subjek dijadikan predikat dan predikat menjadi subjek. Maka proposisi baru akan berbunyi, ada yang positif COVID-19 adalah warga kita. Perhatikan proposisi awalnya warga kita sebagai subjek, sedangkan positif COVID-19 adalah sebagai predikat. Maka pada pernyataan baru sebagai sebuah simpulan, positif COVID-19 menjadi subjek dan warga kita menjadi predikat. Inilah yang disebut dengan konversi. Jadi kita berkesimpulan bahwa konversi adalah cara penarikan simpulan langsung dengan cara menukar subjek pada proposisi awal menjadi predikat. Predikat pada proposisi awal menjadi subjek pada proposisi yang baru. Oke, para sahabat, saya kira dapat memahami. Jadi konversi adalah cara membuat simpulan hanya dengan membalikan subjek dan predikat, menukarkan subjek dan predikat. Tetapi tentu saja banyak orang yang melakukan penyimpulan seperti ini tapi menghasilkan simpulan yang salah. Loh, kenapa? Kan ini begitu mudah. Hanya menukarkan antara subjek dengan predikat. Subjek
menjadi predikat, predikat menjadi subjek. Kenapa banyak yang salah? Oke, mari kita lihat contoh ini. Mari kita lihat. Semua manusia bukan binatang. Proposisi ini subjeknya adalah manusia, predikatnya adalah binatang. Semua manusia bukan binatang. Mari kita konversikan, maka akan menjadi semua binatang itu bukan manusia. Semua binatang bukan manusia. Mari kita lihat. Nalar kita, kalau kita lihat nomor 1, ada warga kita yang positif COVID-19. Ini ada. Berarti apabila warga kita 10 yang positif COVID-19 ada 3. Berarti ada 7 yang tidak. Sebaliknya, apabila yang positif COVID-19 itu semuanya ada 20 dan warga kita yang positif ada 3. Berarti ada 17 positif COVID-19 yang bukan warga kita. Maka pembalikan yang nomor 1 nampak benar. Ada warga kita yang positif COVID-19. Ada yang positif COVID-19 adalah warga kita. Sekali lagi misalkan warga kita semuanya 10, positif COVID adalah 3 orang. Berarti yang 3 itu ada warga kita. Dibalikan ada yang positif COVID-19 yang 3 itu adalah warga kita. Yang kedua, semua manusia bukan binatang. Jelas, ini benar pernyataannya. Kita menyimpulkan, semua binatang bukan manusia. Jelas pula ini benar. Jadi kita lihat, konversi ini nampak benar. Manusia bukan binatang. Binatang bukan manusia. Kita lihat di sini terjadi konversi, penukaran subjek menjadi predikat, predikat menjadi subjek. Oke, maka kita lihat yang ketiga. Semua dokter adalah manusia. Silakan Anda konversikan. Silakan Anda konversikan. Apabila Anda melakukan seperti nomor 1 dan nomor 2, hanya menukar subjek dokter dan predikatnya manusia, ditukar dokter menjadi predikat, manusia menjadi subjek. Sedangkan luas proposisi ini tidak diperhatikan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa sebuah proposisi kategoris itu dapat dibedakan dari sisi luas predikat, luas subjek, jadi ada universal dan ada partikular. Sedangkan dari sisi kualitas hubungan antara subjek dan predikat itu ada afirmasi, pengakuan, dan ada pula negasi, penyangkalan atau pengingkaran. Baik, kita kembali. Semua dokter adalah manusia. Kalau kita konversikan seperti nomor 1 dan nomor 2, ditukar dokter yang tadinya subjek menjadi predikat, manusia yang tadinya predikat menjadi dokter. Mari kita lihat. Semua manusia adalah dokter. Hah? Betulkah itu? Tentu Anda akan menyanggahnya. Lah, masa sih semua manusia adalah dokter? Berarti konversi seperti ini salah. Kita lihat. Dari sisi membalikannya, dokter subjek menjadi predikat. Manusia predikat menjadi subjek. Tetapi simpulan yang terjadi sulit diterima nalar kita. Masa sih semua manusia adalah dokter? Oke. Yang keempat, banyak manusia yang bukan presiden. Banyak manusia yang bukan presiden. Betul kan? Saya bukan presiden. Sahabat juga mungkin bukan presiden. Kecuali kalau Pak Presiden Jokowi nonton video ini,
Mungkin dia akan menyangka, loh saya manusia, saya presiden. Tapi saya katakan kan banyak. Di sini kita lihat bentuk proposisinya, banyak manusia yang bukan presiden. Bentuk apa? Benar, para sahabat katakan adalah bentuk O, yaitu partikular negasi. Kalau kita lihat nomor 1 bentuk apa? Oke, bentuk I, benar. Ada warga kita yang positif. Jadi partikular negatif. Oke, saya tidak akan menyebutkan lagi satu persatu. Anda sudah tahu ini bentuk apa, ini bentuk apa. Masih ingat ada bentuk A, bentuk E, bentuk I, bentuk O. Kita kembali ke nomor 4. Banyak manusia yang bukan presiden. Silakan coba Anda balikan. Anda akan mengatakan banyak presiden yang bukan manusia. Hah? Ini simpulan macam apa? Masa banyak presiden yang bukan manusia? Bagaimana kalau ini dibaca oleh George Bush? Berarti George Bush bukan manusia? Adakah di dunia ini presiden yang bukan manusia? Ya mungkin ada presidennya orang hutan. Ya itu bukan presiden yang kita bicarakan. Jadi jelas kalau kita melihat kenapa simpulan nomor 3 dan simpulan nomor 4 dengan cara konversi seperti nomor 1 dan nomor 2, tetapi simpulan 3, 4 salah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa konversi itu tidak begitu saja langsung membalikan, langsung menukar subjek menjadi predikat, tetapi harus memperhatikan dari sisi keluasannya, dari sisi hubungannya. Oleh karena itulah, mari kita pahami dalam konversi itu ada hukum-hukum yang harus kita tegakkan agar nalar kita, berpikir kita menjadi baik, menjadi lurus. Mari kita lihat hukum konversi. Yang pertama, A hanya bisa dibalik menjadi I. Jadi proposisi berbentuk A, yaitu universal afirmatif, hanya bisa dibalik menjadi I. Yang tadi itu A, umpamanya semua presiden adalah manusia, itu adalah A. Nggak boleh dibalik menjadi A lagi. Jadi semua manusia adalah presiden. Dibaliknya menjadi I. Jadi ada manusia yang adalah presiden. Jadi kalau tadinya universal afirmasi, dibaliknya menjadi partikular afirmasi. Menjadi I. Yang kedua, E bisa dibalik menjadi E, juga bisa menjadi O. E bisa dibalik menjadi E. Semua manusia bukan binatang. Dibalik menjadi E lagi, semua binatang bukan manusia. Itu benar. Tapi jangan dibalik menjadi A, nggak bisa. Sedangkan I hanya bisa dibalik menjadi I lagi. Ada manusia yang adalah presiden. Ada presiden yang adalah manusia. Perhatikan juga keluasannya. Yang tadi namanya. Ada warga kita yang positif COVID-19. Ada yang positif COVID-19 adalah warga kita. I menjadi E. Sedangkan bentuk O tidak bisa dibalik. Misalkan kita mengatakan bahwa sebagian warga kita bukan penyandang COVID-19. Itu tidak bisa dibalikan. Jadi, ringkasnya, perhatikan hukum konversi. Ini harus ditegakkan. A hanya bisa dibalik menjadi I. E bisa dibalik menjadi E juga jadi O. I hanya bisa dibalik menjadi I. Sedangkan O jangan sekali-kali dibalik. Demikianlah para sahabat. Alhamdulillah ya. Anda hebat, ternyata Anda sudah paham. Dan saya undur diri. Permisi, hatur nuhun, sampai jumpa pada pembahasan yang lain.